Bismillahirrahmanirrahim wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Bupati Brebes, Ibu Paramita Widya Kusuma. Mohon maaf beliau belum bisa hadir dan belum ada yang bisa mewakili ke sini karena lagi ada kegiatan, jamnya bentrok, dan beliau pun ada salam untuk kita semua. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Windu Haji, Bapak Abdul Rahman, namanya sama lagi sama orang tua saya. yang saya hormati perwakilan BPD Jateng, Mas Robi, kebetulan ketum BPC Purbalingga juga beliau. Alhamdulillah ya, ada yang mewakili dari BPD Jateng. Jadi teman-teman semuanya Kercap dan di Kelacap ini diakui. Yang saya hormati Dan Ramil Pagoyangan, Kapten Sukirno, dan serta yang menampinginya. Yang saya hormati pimpinan cabang Bank BSI, pimpinan cabang Bank BRI, pimpinan cabang Bank BCA. Terima kasih banyak semuanya tamu undangan yang sudah hadir, dan yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman peserta yang hadir di acara Diklatsa dan Dapecab ini. Terima kasih banyak, khususnya untuk ketua panitia juga tadi sudah menyelenggarakan acara kita. Nah, ini rumah besar kita, organisasi kita ini organisasi besar. Oke, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Rahman, biasa dipanggil Rizky. Saya lahir di Brebes, asli orang Brebes, rumah di Bantar Kaung, umur masih 23 tahun. Mas, anggota Dewan Termuda. Ya, kebetulan saya pun anggota DPRD Kabupaten Brebes Termuda dan ketua HIPMI Brebes juga. Rekan-rekan pengusaha muda yang saya banggakan, HIPMI bukan sekadar wadah berkumpulnya para pemilik usaha. HIPMI adalah kawah candra mata di muka, tempat lahirnya para pemimpin ekonomi masa depan. Semboyan kita tidak pernah berubah. Pejuang pengusaha pejuang. Kita berkewajiban tidak hanya memikirkan berkelanjutan bisnis pribadi, tetapi juga bagaimana bisnis kita memberikan dampak nyata bagi kemajuan ekonomi daerah. Hari ini kita menyatukan dua agenda strategis sekaligus Diklatsa dan Dapecab. Pertama, melalui Diklatsa kita memperkuat fondasi internal. Pendidikan dan pelatihan dirancang untuk menempuh mental, manajerial dan integritas kader-kader HIPMI. Di era persaingan global dan di sublik digital hari ini, saat ini, pengusaha muda tidak bisa hanya mengandalkan keberanian. Kita butuh kapasitas, adaptabilitas, serta jaringan yang solid. Manfaatkan diklat ini sebaik-baiknya untuk menyerap ilmu dan membangun kolaborasi antara anggota. Kedua, melalui Dapecab kita akan merumuskan HIPMI. Kader HIPMI semua ya. Saya mau tanya kepada teman-teman semua, apakah sudah tahu teman-teman semua sebagai di pengurusan partai udah saya suruh berdiri, suruh push up. Untung ini ada komandan. Ya saya berani. Oke. Dari situ aja kita belum memahami semuanya. Bagaimana kita bisa sayang sama organisasi sebesar ini, bisa cinta sama organisasi sebesar ini, kalau kita ideologinya aja kita nggak tahu.
Kita harus tahu dulu, baru kita bisa sayang, bisa solid, bisa kompak. Apapun kerikil-kerikilnya bisa kita lewati. Sejauh ini kita banyak sekali loh kerikil-kerikil yang benar-benar untuk menghalang-halangi organisasi ini. Padahal ini organisasi bukan organisasi politik. Ini organisasi bos-bos, calon bos untuk menumbuhkan ekonomi daerah. Saya sangat senang. Saya anggota DPD Brebes. Kebetulan saya pun di Komisi 4. Bagaimana caranya untuk memperkembangkan ekonomi daerah? Jangan malah bentrokan satu sama lain. Harusnya kompak kita. Kita kompak sebagai masyarakat Brebes, kita kompak. Jangan sampai di situ datanya tersusun termiskin se-Jawa Tengah. Kan kita malu sebagai kader HIPMI, pengusaha loh. Saya harap dengan ada acaranya di Kelacap Cemara Kecap ini, tadi mungkin sudah dijelaskan sedikit oleh ketua panitia bahwa kita ini di sini lagi mempererat pondasi, mempererat kesolidan, dan bagaimana kita memikirkan untuk memajukan ekonomi daerah itu bisa makin melesat. Mungkin dari saya seperti itu. Semoga acara hari ini sampai besok lancar, tidak ada kendala. Ini saya terima kasih juga sama teman-teman semua. Ini bos-bos saya, senior-senior saya. Komandan izin, di sini saya baru lahir udah jadi pimpinan. Cuman alhamdulillah teman-teman yang ada di sini mendukung saya, mendidik saya bagaimana sih dari pemimpin yang benar-benar bijak. Oke, mungkin mohon maaf tamu-tamu undangan yang hadir di sini. Ini mungkin seadanya ya acara kita. Dari tadi kayaknya benar-benar serius banget ya. Harusnya kita sebagai pengusaha kalau serius banget kalau jenuh ya. Tapi ini beliau kebetulan senior saya Pak. Beliau yang ngasih saran sama saya. Ketika ada permasalahan apapun, beliau ngasih saran sama saya. Terima kasih Mas Robi. Saya mohon maaf tadi tidak benar-benar nggak ngeh itu Mas Robi. Apa tadi pertanyaannya, Ketua? Pertanyaannya apa tadi, Mas Robi ke jenengan? Apa manfaatnya? Ayo loh. Oke, terima kasih. Mohon maaf teman-teman semuanya apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rutin Brebes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nanti tapi kita diklat itu. kita apresiasi ketika nyanyi Indonesia Raya itu sangat bersemangat itu karena ada Pak ada Ramil mungkin ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bupati Brebes ataupun yang mewakili, yang saya hormati dan Ramil Brebes Abiyar ya, Pak Sugirno, yang saya hormati Pak Rektor, Pak Sutarmin, ya, saya kalau Tarmin, tapi itu ini Tarmin akhlak. Itu sering saya pakai buat branding perusahaan kita. Tapi enggak, ini ya, enggak satu ini ya. Terus juga kepada perwakilan dari kepala cabang Bank PSI ya Pak Bayu Muturno, juga kepala desa Windu Haji. Oh, Windu Haji kan LSM-nya. Ini bukan LSM ya. Teman-teman atas kegiatan. Yang teman-teman HIPMI Brebes semangat ya. Ada juga ini ketua panitia Mas Kiki. Ini acara dasar Pak. Nanti acara pusatnya nanti. Pejuang pengusaha. HIPMI Brebes. Pengusaha pejuang pengusaha. Satu lagi. HIPMI Brebes. Pengusaha pejuang pengusaha. Kata Mas Adam Noah, kalian luar biasa gitu ya.
Oke. Alhamdulillah kita berkumpul di sini dalam acara raker ya, raker kerja di Kelacak PPC HIPI Brebes, di mana raker ini adalah salah satu syarat utama yang ada di ADART agar PPC itu punya peran penting nanti di BPD. Syarat utama agar intinya syarat pokok ya, biar akte kelahiran itu keluar seperti itu. Dan sekarang memang rekerjat harus agak berbeda kalau menurut saya. Berbeda apa? Karena sekarang itu zaman juga sudah berbeda juga. Syukur-syukur nanti ketika ada program-program kerja, kan nanti ada program kerja sendiri-sendiri. Harus setidaknya ada sentuhan teknologinya, terutama yang berkaitan dengan AI, sistem digital, itu akan lebih membuat pengusaha-pengusaha di regional ini bisa lebih tertata lebih rapi seperti itu. Karena adalah satu syarat yang memang harus dipenuhi oleh semua PPC, di mana raker itu banyak estafetnya ya, dari Musda Jatuh juga sudah memikirkan juga, dan mereka programnya lebih global. Untuk tadi salam, mohon maaf kamu nggak bisa hadir karena beliau sudah. Ayat 28 tentang keprotokoleran, di mana mengatur tentang tata acara resmi selain upacara bendera, menempatkan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum MC membuka acara. Itu adalah salah satu wawasan kebangsaan. Lebih hebat dari saya, lebih pintar, lebih cerdas semua. Ya Pak Profesor ya, saya malah minder begitu diundang. Waduh, ini HIPMI ini, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Wah, super aku Pak. Balik jenengan sangat undang saya. Saya dandim yang di sini saya. Tahun depan nanti Pak. Ya. Tapi nggak apa-apa ya, karena tadi dari Pak Robi juga bilang ini HHI yang saya ikut HHI. Masuk materi, saya terima kasih atas undangan Mas Rizky ya. Saya juga tadi karena saya sejujurnya jabatan saya adalah pasien, saya memang jangan sampai terkenal gitu. Ya, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Makanya saya kenalkan dulu, saya nama Sugino, lahir di Banyumas. Nah, ini Pak Robi Purbalingga sebelah saya. Dua pensiunnya itu satu, berarti saya 3 tahun lagi pensiun. Karena TNI pensiunnya di usia 5 tahun. Bahkan Kapten Armet, kemudian jabatan karena kegoyangan jabatan ini apa? PJS kalau begini pasti itu. Tempat tinggal saya di Desa Kawadim, Kecamatan Lamang. Ada yang pernah ke Lamang, Bapak? Ada yang dari Lamang juga? Ada. Gitu. Saya masuk tentara dari bawah Pak, dari Tamtama Pak, tahun 91. Dari pangkat yang cerewet merah itu Pak. Jadi luar biasa. Saya 91 saya kerja pendidikan umum, saya FRL, saya nggak pernah begitu. Ya, ini 15 menit aja ya, ikan sepat ikan gabus ya. Lanjut. Nah ini pengertian. Sebenarnya udah tahu semua ya. Ya lanjut Pak. Lanjut. Ya. Nah ini pendahuluan. Besar. Lanjut. Nih, lanjut Pak. Oh ya, melalui materi ini diharapkan seluruh peserta semakin memahami pentingnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila, menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia serta memelihara semangat Bhinneka Tunggal Ika. Lanjut. Ini lanjut, semoga ya lanjut. Nah, ini pengertian wawasan kebangsaan yaitu cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar. Ini salah ini. Oh ya, Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945, Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika demi mencapai tujuan nasional. Lanjut.
Ini kepotong-potong deh Pak, racun ini? Enggak. Oh, ya. Ini tujuan dari rasa kebangsaan yaitu menumbuhkan rasa cinta tanah air. Sudah tidak usah saya jelaskan bergamblang-gamblang. Yang pertama memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi dalam era modern ini kita sangat sering dicoba bangsa kita ini untuk nilai persatuan dan kesatuannya. Makanya kita sama-sama ayo kita kompak harus memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Kalau bicara tentang kondisi terkini sekarang banyak sekali kejadian yang terjadi gitu. Dengan presiden siapapun dari kemarin Pak Jokowi sampai Pak Prabowo ya pasti ada saja kekurangannya, ya kan? Ada saja kekurangannya. Tapi sebagai pengusaha muda pasti panjenengan sekarang segera pindah mereka silahkan saja seperti itu. Mohon maaf ini kalau saya sampaikan seperti itu, ini lagi fenomenanya ada di Indonesia. Jangan seperti itu. Kita lahir di sini, kita berjuang, pahlawan kita sudah berjuang merebut kemerdekaan ya. Kita tinggal mengisi kemerdekaan ini dengan rasa cinta pada tanah air. Lanjut. Ini filenya banyak sekali nih. Kalau sampai sore nggak apa-apa, lagi. Sampai besok. Lanjut. Ya. Nah ini menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, hoax serta tindakan yang dapat memecah belah persatuan yang tadi saya bilang. Kemudian berpartisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat, kita tanah air melalui pendidikan, budaya, dan penghormatan terhadap simbol-simbol negara. Jadi kita tetap harus hargai simbol-simbol negara, dalam hal ini bendera merah putih, presiden dan sebagainya. Lanjut Mbak. Sama penjelasan tadi, lanjut. Nah, upaya yang dapat diwujudkan yaitu menanamkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia yang tadi saya sebutkan. Kemudian mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mentaati peraturan perundang-undangan serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Itu yang terkecil. Kita ada lingkungan keluarga, lingkungan RT, RW, desa dan sebagainya. Kemudian meningkatkan disiplin tanggung jawab dan integritas dalam menjalankan tugas. Lanjut. Berpartisipasi dalam kegiatan pembinaan kesadaran bernegara. Ya ini yang kita lakukan hari ini. Menangkal penyebaran hoax, paham radikalisme, intoleransi yang kemarin sempat booming, intoleransi yang di Brebes masih ada ya kemarin yang menolak habaib itu kemarin karena saya pasien itu masih terjadi ada pengajian sempat dilarang dan sebagainya itu ya apa lupa saya organisasinya itu tapi sempalan dari Nahdlatul Ulama PWI LSI betul Pak ya itu kemarin sempat saya dengan Kapolres Bangpol dengan Polres dengan ini selalu memediasi karena setiap pengajian ditolak gitu ya karena ya itu adanya katanya apa memasukkan cara dan sebagainya itu tolong kita sama-sama jaga wilayah kita Kabupaten Brebes selalu kondusif tidak ada ini lagi. Alhamdulillah kita dapat cegah ya Pak kemarin ya tidak seperti di Pemalang sempat terjadi bentrok antara PWRS dengan kesatuan dan kesatuan bangsa dari berbagai ancaman tantangan hambatan maupun gagasan. Lanjut 15 menit ini udah 2 menit ya upaya tersebut dilakukan melalui penguatan nilai-nilai kebangsaan, kepatuhan terhadap hukum. Nah ini patuh terhadap hukum. Kalau bicara politik bahaya juga ya, saya nggak berpolitik, makanya lanjut ya, serta partisipasi aktif. Ini lagi, mana lanjut? Dan cukup selesai lah. Warga negara secara seimbang dan benar. Ini karena potong-potong sih, gawe-gawe itu dibudaya. Ya lanjut. Nanti ada yang ini. Nah, kita tahu semua, pandangan semua. Yang pertama Pancasila tidak bisa digoyang, tidak bisa diganti. Sempat ada pemberontakan G13 PKI, DI, TI, Permesta, tewas semuanya karena tentara tetap sakti. Makanya ada Hari Kesaktian Pancasila, ya. 1 Oktober, hari lahirnya tanggal 22 Juni ya Pak ya. Apalan Pak, Kemudian
Oh iya, sebenarnya saya juga tahu Pak, nggak sepakatin PPU PKI dan sebagainya itu kan. Iya, itu Singarang Solo tanggal 22. Kalau untuk pikiran itu, kita sekarang ChatGPT ada, ya, menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Panjenengan sudah melakukan itu? Sudah, Mas Rizky sudah. Itu wong apa? Batar kamu sejahtera kabeh karena ada Mas Rizky situ. Mungkin orang main lama ini ramai di dalam gedung gitu kan, aku pakai si dodolan pakai pada laris ya. Salah satunya yang menciptakan lapangan pekerjaan, itu kan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, pabrik terutama garment dan sepatu itu perusahaan yang migrasi dari Tangerang ke sini karena di sana Tangerang tenaga kerjanya wis larang, akhirnya pindah ke sini murah. Sampai sekarang jujur Brebes itu untuk sektor perusahaan, pengusaha muda adalah garda terdepan dalam menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan ekonomi. Lanjut. Dengan semangat kebangsaan, mari kita bangun Kabupaten Brebes yang maju untuk Indonesia yang semakin baik. Lanjut. Nah, penutup. Demikian yang saya sampaikan kurang lebihnya. Pak Profesor, mohon maaf hadirnya ada di sini. Saya hanya tadi begitu Mas Robi bilang hanya, saya ikut hanya aja. Mohon maaf ya atas segala kesalahan. Kalau salah kalimat dalam bisa menyampaikan materi ini, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Komandan Raya Militer Pakuyangan Bapak Sukirno dapat menjadi hal-hal yang bermanfaat. 1, 2, 3. Udah.